Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah dagangan Lucifer. Jadi pelajaran ini adalah satu seri pembelajaran sambungan atau lanjutan dari pelajaran yang dua pelajaran yang lalu, yaitu tentang perang yang ada di sorga dan asal mula dosa. Dan pada waktu yang lalu kita telah mempelajari tentang dosa itu bermula dari satu sosok yang menyerupai Allah dalam keindahan, dalam hikmat, di dalam kebijaksanaan, dan di dalam kesempurnaan. Dia menyerupai Allah. Dan bahkan dia tinggal bersama dengan Allah dalam suatu tempat yang sama dengan Allah. Namun ketika penyembahan dari makhluk-makhluk sorga itu datang dan itu diarahkan kepada dia yang ada di tengah-tengah kerub itu, maka salah satu kerub yang merupakan gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah, yang hampir sama dengan Allah itu, sebuah keinginan untuk dipuji muncul dan lama-kelamaan berkecamuk, bergejolak di dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena Lucifer, salah satu dari kerub itu, dia memelihara akan perasaan tersebut. Dia memelihara perasaan yang ingin untuk dipuji juga. Dia memelihara perasaan untuk ingin disembah juga. Akhirnya perasaan itu semakin lama semakin besar, dan akhirnya dia terlibat di dalam sebuah perencanaan untuk bukan hanya terlibat ya, tetapi menginisiasi sebuah rencana pemberontakan besar yang akan dia lakukan melawan pemerintahan Allah. Dan dia mulai berkata di dalam hatinya bahwa aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai, mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, dan aku, apa katanya, mau menyamai yang maha tinggi. Itulah yang dikatakan oleh Lucifer, salah satu kerub atau makhluk terang, makhluk yang paling cerdas, pimpinan dari para malaikat pada waktu itu, pimpinan puji-pujian pada waktu itu. Dan kemudian ketika Lucifer mau untuk mencapai akan keinginannya, dia kemudian membuat sebuah isu. Karena tidak mudah untuk langsung merebut akan kedaulatan Allah, tidak mudah untuk langsung merebut akan pemerintahan Allah. Dan akhirnya Lucifer membuat sebuah isu yang akan menyerang tentang kepribadian dan kebijakan daripada Allah. Dan ketika dia membuat isu ini dia sebarkan di sorga, dan pada waktu dia sebarkan di sorga, apa yang terjadi, saudara-saudara? Sepertiga dari malaikat percaya dengan apa yang ada, yang disampaikan oleh Lucifer. Akhirnya terjadilah perang di sorga. Dan perang itu antara Mikael, pemimpin dari malaikat itu, yang tidak lain adalah Yesus, berperang melawan naga itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Dan Mikael dibantu dengan malaikat-malaikatnya, Lucifer juga dibantu dengan malaikat-malaikat. Malaikat artinya juru kabar. Jadi peperangan yang terjadi di sorga ini adalah perang tentang kabar, perang tentang berita. Jadi peperangan tentang berita yang dikumandangkan di sorga antara Yesus dan malaikat-malaikatnya yang membela akan Yesus dan Allah yang ada di sorga, Tritunggal yang ada di sorga. Sedangkan Lucifer dan malaikat-malaikatnya, mereka
membela atau mendukung isu yang disampaikan oleh Lucifer. Dan pada saat ini kita akan sedikit memperdalam akan isu tersebut. Apa isu tersebut? Bahwa Allah tidak adil. Allah itu bengis. Allah itu kejam. Allah itu Dia bukanlah Allah yang mengasihi. Dan yang kedua, bahwa kebijakannya, aturan-aturannya itu tidak bisa untuk dituruti. Saudaraku, dua isu ini adalah sebuah strategi daripada setan atau sebuah argumentasi daripada setan untuk menyerang akan kedaulatan daripada Allah. Kenapa? Karena kalau hukumnya itu tidak bisa diturut, maka hukumnya itu harus diganti. Kalau hukumnya itu diganti, berarti diganti dengan hukumnya dia. Dan kalau hukumnya dia yang dipakai, maka apa yang akan terjadi? Undang-undangnya dia yang dipakai, maka yang akan terjadi adalah dialah yang akan memerintah. Luciferlah yang akan memerintah. Kemudian, isu yang berikut adalah tentang kepribadian Allah. Kalau Allah itu terbukti Allah yang kejam, Allah yang menuntut, Allah yang bengis, Allah yang otoriter, Allah yang sewenang-wenang. Kepribadiannya adalah Allah yang tidak mengasihi. Dan orang melihat atau ciptaan melihat Allah itu sebagai sosok yang seperti itu, seperti yang digambarkan oleh Lucifer, maka siapa yang mau untuk menyembah dia? Dan ketika Lucifer menjual akan isu ini, maka sepertiga dari malaikat setuju dengan dia. Wah, Allah itu kejam ya. Kenapa kejam? Kalau kita tidak menurut hukumnya, maka dia akan membunuh kita, dia akan membinasakan kita. Kalau kita melawan, maka dia akan menghancurkan kita. Allah itu kejam, dia akan membakar kita, dia akan menyiksa kita. Allah itu bengis. Dan isu ini, saudara-saudara, dilemparkan oleh setan dari sorga. Dan itu berlanjut ke bumi ketika setan dikeluarkan dari sorga. Sebenarnya bukan dia dikeluarkan, tetapi karena kalah suara dia di sana. Kalah suara sehingga dia tidak bisa meneruskan peperangannya di sorga. Dan akhirnya dia membawa peperangan itu atau isu itu ke dunia ini melalui Adam dan Hawa. Ketika dia datang kepada Adam dan Hawa, saudara tahu apa yang dia katakan? Oh, Allah itu kejam. Seperti itu. Hukumnya itu tidak bisa diturut. Tidak. Tetapi apa yang dia katakan? Dia datang kepada Hawa dan kemudian dia katakan begini. Karena apa? Iblis ini dikatakan, yang kita pelajari lalu, dia adalah cerdik ya, cerdik, pintar, tapi licik, menipu. Nah, kemudian apa yang dia katakan kepada Hawa? Hawa, bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas? Kemudian Hawa terjebak dalam diskusi dengan setan. Dia melihat, oh kalau pertanyaan ini mah gampang. Pertanyaan ini gampang. Hawa tidak sadar bahwa dia sedang berada di dalam suatu lingkungan yang berbahaya. Tapi dia menganggap, ini mah gampang kalau pertanyaan seperti ini. Oh, bukan seperti itu. Tetapi Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi yang ada di tengah ini jangan kami makan, ataupun jamah. Itu Hawa juga sudah tambah. Dia terjebak untuk berargumentasi dengan iblis. Jadi saudara-saudara hati-hati ya kalau kita mau berdebat, mau beradu argumentasi. Dia terjebak dan kemudian dia tambah itu firman Tuhan. Sedangkan Tuhan katakan jangan tambah dan jangan kurang. Oh, kami tidak boleh makan ataupun raba. Kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Oke,
Dia sudah dapat satu. Dia katakan, oh bukan seperti itu. Sesungguhnya kamu ini boleh makan. Kamu boleh makan. Dan Allah sebenarnya begini. Allah sebenarnya tahu kalau kamu makan ini. Apa yang iblis katakan? Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi Tuhan sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk jangan memakan buah terlarang tersebut. Dan pada awalnya Adam dan Hawa menuruti akan apa yang dikatakan oleh iblis tanpa pertanyaan, tanpa argumentasi. Tetapi kemudian datang iblis dan memberikan sebuah pertanyaan kepada Hawa, yaitu Allah sebenarnya tahu. Dia larang ini karena dia tahu kalau kalian makan, kalian sebenarnya akan jadi seperti Allah loh. Jadi sebenarnya strata kalian itu bukan manusia. Strata kalian itu sama dengan Allah. Kalian ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang luar biasa. Tapi kalau kalian mau jadi seperti itu, kalian harus makan. Nah, Allah tahu itu. Allah mengerti itu. Itu sebabnya dia larang, karena dia tidak mau kalian akan memiliki kekuasaan yang sama seperti dia. Inilah sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh Lucifer kepada manusia. Menanamkan ego kepada manusia itu. Menanamkan keinginan untuk memiliki kekuasaan yang lebih besar. Itulah yang sebenarnya ingin ditanamkan oleh Lucifer kepada Hawa pada waktu itu. Apa yang sedang ditawarkan oleh makhluk yang jatuh itu kepada nenek moyang kita yang pertama adalah untuk menanamkan sebenarnya adalah rohnya yang dimiliki oleh Lucifer. Lucifer sebenarnya ingin untuk menanamkan rohnya kepada nenek moyang kita yang pertama itu dengan mengatakan bahwa kamu stratamu sebenarnya akan naik lebih tinggi dan kamu bisa mencapainya. Kamu bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi, tidak seperti ini. Dan kemudian pada waktu iblis melemparkan akan isu itu, nenek moyang kita yang pertama itu terpengaruh. Dia terpengaruh dan dia kemudian berpikir, wah benar juga ya. Kenapa ternyata Allah selama ini melarang, ternyata kita ini bisa menjadi seperti dia, bisa berkuasa seperti dia, bisa memiliki posisi yang lebih seperti yang ada pada sekarang ini. Akhirnya mereka terpengaruh untuk mencoba mengambil buah terlarang itu dan memakannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka memakannya, ternyata mereka menjadi telanjang. Ada satu hal lagi yang ingin setan tawarkan secara tidak langsung ketika Adam dan Hawa ditawari oleh ular itu, si ular tua itu, untuk memakan buah itu. Saudara tahu apa? Ketika dia katakan, kalau kamu makan ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Apa yang dipikirkan oleh Hawa pada waktu itu? Yang dipikirkan oleh Hawa pada waktu itu adalah ini. Oh, kalau begitu, berarti sebenarnya kita bisa mencapai potensi yang lebih tinggi. Tetapi Allah kok dia menyembunyikan ini daripada kita? Itu kan yang terpikir oleh Hawa kan? Kita sebenarnya berarti bukan ini posisi kita. Kok kan sebenarnya kita bisa mencapai yang lebih besar daripada ini, yang lebih tinggi daripada ini. Kok kenapa Allah menyembunyikan ini daripada kita ya? Kenapa Allah tidak menyatakan ini kepada kita ya? Pada waktu
Hawa memikirkan akan hal itu, sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh Hawa? Berarti Allah itu apa? Kejam. Allah itu apa? Egois. Iya kan? Sebenarnya, ternyata kita bisa ternyata. Wah, nggak betul ini Allah ini. Berarti dia egois. Saudara lihat kecerdikan daripada setan, kelicikan daripada setan. Dia mengatakan, kalau kamu makan ini, matamu akan terbuka. Ada yang Allah sembunyikan kepada kamu. Dia tidak menyatakan secara langsung bahwa Allah itu kejam. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Hawa mendengar pernyataan itu, dia mulai berpikir bahwa Allah itu kejam. Dan hasil dari pemikirannya menuntun kepada hal yang kedua yang direncanakan oleh setan, yaitu berpikir apa? Atau bukan hanya berpikir, tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka kemudian mengambil buah dari pohon terlarang itu dan memakannya. Jadi apa yang terjadi kepada nenek moyang kita yang pertama ini? Mereka memakan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Jadi pada akhirnya, nenek moyang kita yang pertama itu, Adam dan Hawa, terjebak di dalam isu, di dalam strategi atau isu yang dilemparkan oleh setan di sorga, yaitu Allah itu kejam, Allah itu bengis, Allah itu egois, Allah itu mau semena-mena, Allah itu otoriter. Dan yang kedua, hukumnya itu tidak bisa diturut. Nenek moyang kita yang pertama terjebak di dalam isu itu. Kenapa saudara-saudara? Ketika ular melemparkan akan ide bahwa ternyata Allah menyembunyikan sesuatu kepada mereka, sesungguhnya mereka bisa menjadi sama dengan Allah. Posisi mereka bisa sama seperti Allah. Mereka kemudian bersatu dalam iblis di dalam sebuah pemikiran bahwa Allah itu kejam. Dan hasil dari pemikiran ini, buah dari menghasilkan buah, yaitu pelanggaran kepada perintah Allah. Inilah isu yang dijual oleh Lucifer di sorga. Dan kemudian isu yang sama yang dilanjutkan ke bumi ini. Isu yang sama. Itu sebabnya ayat tema kita pada pagi hari ini di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-16 dikatakan. Ini isu yang dijual oleh Lucifer. Dengan daganganmu yang besar. Dengan daganganmu yang besar. Apa ini dagangan ini? Jualan dari Lucifer. Dan jualan itu adalah jualan yang besar. Dan kita tidak menjudge orang yang berdagang. Tetapi kadang-kadang dagang ini kadang diidentikan dengan penipuan. Tidak semua tentunya ya. Tetapi kadang-kadang, Bu, berapa ini pisang? Oh, pisang ini 15.000. Satu sisir ya. Oh, kalau 12.000 bisa nggak? Oh, jangan. Saya beli ini 13.000. Kamu tawar 12.000 sudah ada untung saya. Padahal dia beli berapa? 10.000. 10.000. Jadi dagang ini, tidak semua tentunya. Kita memiliki banyak orang yang memiliki dagang yang benar, yang jujur, yang tidak mau menipu. Tetapi kadang diidentikan dengan penipuan. Jadi yang pertama itu ada unsur penipuan, yang kedua ada unsur jual beli. Ada unsur jual beli. Jadi setan dia berdagang di sorga dalam arti dia menipu makhluk yang ada di sorga dengan isu yang dia jual itu. Jadi dia menjual isunya dan itu menjadi sebuah perdagangan yang ada di sorga yang laku keras, dan melalui perdagangannya dia menipu 1/3 dari malaikat yang ada di sorga.
Dan dagangan daripada Lucifer ini dilanjutkan ke dunia ini di dalam sebuah peperangan dengan Adam dan Hawa di medan perang yang pertama dengan Lucifer. Dia menjual isu ini kepada Adam dan Hawa. Apa yang dia jual? Dagangan yang dia jual kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tapi Allah tidak mau, makanya dia tutupi itu dan dia larang. Dan pada waktu dia mengatakan itu, Adam dan Hawa mulai berpikir, oh ternyata Allah itu tidak adil ya. Ternyata Allah itu menyembunyikan sesuatu, Allah itu jelek, Allah itu tidak baik ternyata. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar akan perintah Tuhan. Mereka melanggar akan perintah Tuhan. Dan pada waktu mereka melanggar akan perintah Tuhan, maka pada saat itu juga manusia bersatu dengan iblis. Manusia menjadi pengikut daripada iblis. Pada saat itu juga manusia menjadi tawanan daripada iblis. Kenapa? Karena mereka bersatu dengan ide yang ditawarkan, yang dijual oleh Lucifer. Mereka membeli, mereka mengambil barang yang ditawarkan oleh Lucifer. Apa barangnya? Bahwa Allah itu kejam. Allah itu bengis. Allah itu pembalas. Dan kemudian perintahnya itu tidak bisa diturut. Perintah Tuhan itu tidak bisa diturut. Hukum yang dia telah tetapkan itu tidak bisa diturut. Saudara, coba mari kita berpikir, apakah iblis itu jahat? Apakah iblis itu berdosa? Apakah iblis itu layak dihukum? Oke. Kalau saudara katakan dia jahat, apakah saudara katakan dia bersalah? Dan kemudian saudara katakan dia layak untuk dihukum karena dia bersalah. Pertanyaan, kenapa Tuhan tidak menghukum iblis? Kenapa Tuhan membiarkan dia? Kalau memang benar dia bersalah, kenapa Tuhan membiarkan dia? Apakah supaya lebih banyak orang yang akan berdosa? Apakah supaya lebih banyak orang yang akan binasa oleh karena iblis? Apakah supaya lebih banyak orang yang yang akan menderita oleh karena kebengisan daripada iblis? Apakah karena itu? Dan kalau kita sudah mulai berpikir seperti itu, maka sebenarnya kita sedang menempatkan diri kita pada posisi dengan sepertiga makhluk yang jatuh itu. Kita sedang menempatkan diri kita ke sana. Kenapa? Karena kita berpikir, kok Tuhan nggak binasakan iblis ya? Sudah lebih banyak kita lebih menderita, kena penyakit kanker, kena penyakit diabetes, kena masalah di dalam rumah tangga, masalah yang tidak kunjung selesai. Kenapa Tuhan tidak langsung membinasakan iblis? Kenapa engkau membiarkan penderitaan ini begitu lama, begitu hebat, merongrong akan kehidupan saya? Kenapa iblis, saudara, tidak dibinasakan? Dan kenapa penderitaan itu masih ada sampai sekarang? Saudara, apakah Anda percaya bahwa ada koruptor di pemerintahan? Apakah saudara percaya? Oh, mungkin kita akan katakan, oh sebagian besar dari anggota dewan atau pemimpin eksekutif juga, gubernur dan lain sebagainya, itu korupsi. Betul korupsi? Kalau mereka korupsi, apa hukuman untuk korupsi? Oh, penjara. Bahkan ada aturan yang sementara dirancang, yaitu untuk memiskinkan para koruptor. Aset-asetnya akan disita, dan lain sebagainya. Itu yang akan dilakukan. Tapi kemudian kenapa mereka masih duduk-duduk pakai dasi di ruangan ber-AC dan menikmati profesi mereka sebagai wakil rakyat dan lain sebagainya?
Kalau benar mereka koruptor, kenapa mereka masih bebas? Kenapa mereka masih bekerja seperti biasa? Oh, tapi saya tahu dia korupsi. Oke, kalau begitu, Anda lapor ke pengadilan. Oke? Kita laporkan dia ke pengadilan. Kita bawalah nama si A ke pengadilan. Kita lapor. Oh, saya tahu Pak Hakim bahwa si A ini dia adalah pencuri uang rakyat. Saya tahu Pak Hakim bahwa si A ini adalah koruptor. Dia adalah seorang pencuri. Dia adalah seorang yang telah membuat banyak proyek yang fiktif dan uangnya dia pakai. Kemudian Pak Hakim katakan begini, apakah benar seperti itu? Ya, Pak Hakim, benar. Dia adalah seorang pencuri. Dia adalah pencuri uang negara, pencuri uang rakyat. Dia adalah koruptor. Dan kemudian setelah Anda melaporkan akan kasus dari si A tersebut, saudara tahu apa yang terjadi? Maka koruptor itu langsung dimasukkan ke dalam penjara. Betul atau salah? Ketika Anda lapor kepada hakim, dan hakim, oh jadi begitu ya, jadi dia korupsi. Iya, saya lihat, saya tahu dia korupsi. Oke, kalau begitu dia bersalah dan masukkan ke dalam penjara 5 tahun, asetnya disita, tak, tak, tak. Seperti itu? Enggak. Ketika Anda melaporkan, dan Anda melaporkan dengan cara yang seperti ini, saudara tahu siapa yang akan dimasukkan ke dalam penjara pada akhirnya? Yang akan dimasukkan ke dalam penjara pada akhirnya adalah yang melapor. Kenapa? Karena Anda memfitnah. Kenapa Anda memfitnah? Karena Anda tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pencuri. Maka yang akan dipenjara adalah Anda. Karena Andalah yang telah memfitnah akan orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah Lucifer bersalah? Ya, saya tahu dia bersalah. Apakah dia layak dihukum? Saya tahu sangat layak dia dihukum. Apakah Lucifer berdosa? Udah pasti berdosa. Apakah dia pantas untuk menerima penghukuman? Oh, sangat pantas. Pertanyaan, kenapa dia belum dihukum? Nah, karena itulah Tuhan itu kejam. Hati-hati kalau kita jawab seperti itu. Karena Tuhan ingin kita menderita lebih lama. Oh, hati-hati juga kalau kita jawab seperti itu. Kenapa Lucifer belum dihukum? Saudara, hanya ada satu alasan kenapa Lucifer belum dihukum. Dan alasan itu adalah bukti tidak ada. Bukti bahwa dia bersalah tidak ada. Bukti bahwa Lucifer bersalah itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena Lucifer memiliki 2 argumentasi utama. Yang pertama, argumentasi yang pertama, bahwa Allah itu kejam, Allah itu bengis, Allah itu otoriter. Dan yang kedua, hukumnya itu, aturannya itu tidak bisa diturut. Sedangkan Allah, hukumnya itu adalah bagian dari karakternya. Itu sama sekali tidak bisa dirubah. Kita tahu, alam semesta ini bergerak dengan kecepatan yang sudah diatur begitu rupa. Sehingga 1 detik saja, sepersekian detik saja dia terhenti pergerakannya, itu akan menyebabkan kekacauan di alam semesta ini. Kenapa tidak boleh dihentikan sedetik saja? Karena itu adalah aturan yang telah Allah tetapkan di alam semesta ini untuk mengatur pergerakan yang tidak terbatas itu. Di seluruh jagat raya yang tidak terbatas itu. Semuanya telah diatur sedemikian rupa dan dia harus bergerak sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan.
aturan Allah itu tidak bisa dirubah. Apalagi hukum moral yang dia telah tetapkan itu sama sekali nggak bisa dirubah. Jika itu dirubah, maka itu akan menghancurkan keharmonisan di alam semesta ciptaan Tuhan. Akan menghancurkan keharmonisan. Jika berdusta itu diizinkan, jika mencuri itu diizinkan, jika berzina itu diizinkan, jika penyembahan berhala itu diizinkan, maka itu akan menghancurkan keharmonisan di alam semesta ciptaan Tuhan. Hukum gravitasi aja nggak bisa dirubah. Hukum alam semesta aja nggak bisa dirubah. Pergerakan benda-benda di angkasa, luar angkasa sana tidak bisa dirubah. Apalagi hukum moral yang merupakan standar dasar utama dari pemerintahan Allah. Itu sama sekali tidak bisa dirubah. Kita lihat di dalam sistem bait suci, di atas hadirat Tuhan itu ada tabut, di bawah dari awan kemuliaan itu yang merupakan hadirat Tuhan. Di bawahnya ada tabut perjanjian, dan di dalam tabut perjanjian itu disimpan 10 hukum Allah. Yang artinya 10 hukum Allah ini menjadi landasan dasar dari pemerintahan Allah. Itu sebabnya hukum yang mengatur pergerakan benda-benda di angkasa nggak bisa dirubah karena itu ciptaan Tuhan. Apalagi hukum yang merupakan dasar dari pemerintahan Allah, itu sama sekali nggak bisa dirubah. Tapi setan katakan, itu harus dirubah. Kenapa dia mengatakan itu harus dirubah? Sebenarnya bukan karena perhatiannya kepada manusia yang sulit untuk menurut hukum itu, tetapi karena dia mau mengubah undang-undang surga. Dan kalau dia bisa berhasil mengubah undang-undang itu, maka dialah yang akan bisa mengambil kedaulatan pemerintahan Allah. Itulah tujuan sebenarnya daripada Lucifer ketika dia memberontak untuk merebut pemerintahan Allah, untuk mengambil kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Tetapi dengan sebuah penyerangan, dengan sebuah argumentasi, Allah itu kejam, hukumnya nggak bisa diturut. Itu sebabnya sampai sekarang iblis tidak bisa dihukum. Iblis tidak bisa dibinasakan. Lucifer, makhluk yang jatuh itu, dia kalah di sorga. Karena apa? Karena 2/3 dari penghuni sorga berpihak kepada Tuhan. Dalam arti, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mereka membuktikan bahwa Allah itu kasih adanya dan hukumnya dapat diturut. Iblis kalah. Karena mereka benar-benar membuktikan bahwa Allah kasih, dan mereka bisa membuktikan bahwa hukum itu dapat diturut dengan sempurna. Tetapi ketika isu itu dilempar ke bumi ini, saudara tahu apa yang terjadi? Nenek moyang kita yang pertama berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa buah ini dilarang? Sedangkan buah ini akan membuat posisi kita lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Allah itu tidak benar. Yang pertama. Yang kedua, oleh karena pemikiran seperti itu, mereka kemudian melanggar akan perintah Tuhan. Jangan makan, mereka makan. Terbukti bahwa mereka bersatu dengan pihak musuh. Itu sebabnya Yesus harus datang dan menebus, membeli kembali ciptaannya itu. Karena mereka telah menjual diri mereka kepada Lucifer ketika Lucifer mempromosikan, menjual akan dagangannya itu. Dan dagangannya dibeli oleh manusia, dan pada waktu manusia membeli, secara otomatis mereka juga telah menjual diri mereka kepada Lucifer. Dan itu sebabnya Yesus datang dan membeli kembali mereka dari tangan Lucifer. Tetapi ketika Yesus datang menebus manusia itu, mereka tetap menjual diri mereka kepada Lucifer. Kenapa mereka menjual diri mereka kepada Lucifer? Karena mereka tetap masih berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa mereka berpikir bahwa Allah tidak adil? Kok bisa orang lain itu kaya, saya tetap miskin? Kok bisa orang lain itu sehat, saya sakit-sakit? Beberapa minggu yang lalu ada seseorang yang datang kepada saya. Kemudian dia katakan, "Sir, Tuhan itu tidak adil.
Kenapa kamu katakan tidak adil? Dia tidak mengasihi saya. Kenapa kamu katakan tidak mengasihi saya? Saya hidupnya biasa-biasa, merokok hanya sekedar saja, minum juga hanya sekedar saja. Teman-teman saya yang kecanduan rokok, kecanduan minuman keras, makan sembarangan. Kok bisa saya yang kena kanker? Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan saya. Tuhan itu tidak sayang kepada kehidupan saya. Saudara, kita dapat mengatakan bahwa Allah itu kasih. Kita dapat mengatakan bahwa Allah itu baik. Ketika keadaan kita sedang baik-baik saja dan kemudian kita sementara berdoa kepada Tuhan. Di dalam sebuah persekutuan ibadah. Oh puji Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan saya. Tapi coba saudara merasakan penderitaan. Saudara dirugikan oleh orang lain. Bisakah hati dan bibir kita menaikkan puji-pujian kepadanya dan mengatakan sesungguhnya Engkau maha baik? Kita bisa saja memuji dan memuliakan Dia di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, di dalam pertemuan-pertemuan doa kita. Tetapi ketika kita ditimpa dengan mara bahaya, dengan pencobaan, bahkan pencobaan yang begitu hebat, bisakah kita dari hati kita mengalir puji-pujian kepadanya? Mengalir ungkapan kasih kepadanya. Bahwa Allah itu adil. Sungguh Engkau amat adil. Bisakah hal itu terjadi? Dan pada umumnya ketika kita menghadapi permasalahan di dunia ini, apa yang ada di pikiran kita, Tuhan, kenapa ini terjadi? Bahkan lebih daripada itu, kenapa Engkau tega kepada saya? Saudara pikir itu dosa kecil? Ya mungkin itu dosa kecil. Tetapi ketika engkau berpikir seperti itu, maka pada saat yang sama engkau telah menempatkan posisimu dengan sepertiga dari malaikat yang jatuh. Iblis tidak dihukum sampai pada saat ini karena apa yang dia nyatakan bahwa Allah itu kejam, hukumnya tidak bisa diturut. Hukumnya tidak bisa diturut. Masih diambil, dianut oleh ciptaan yang ada di bumi ini. Akhirnya, peperangan yang ada di sorga berlanjut ke bumi. Iblis datang dan berperang dengan ciptaan yang ada di bumi. Dan mereka pada akhirnya beralih menjadi milik daripada iblis. Tapi Allah juga pada akhirnya masuk dalam medan perang itu. Dia masuk di dalam medan perang yang telah dimasuki oleh iblis. Dan dia mau merebut kembali tawanan yang telah direbut oleh iblis. Dia mau mengambil kembali milik kepunyaannya yang telah diambil oleh makhluk yang telah jatuh itu. Dan apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Allah? Yang dilakukan oleh Allah adalah dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya untuk menebus makhluk manusia yang telah jatuh itu. Saudara, ketika Yesus memberikan hidupnya di atas kayu salib, ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, apa yang sebenarnya Yesus katakan? Yang sebenarnya Yesus katakan adalah, iblis, engkau mengatakan bahwa aku itu tidak kasih? Engkau mengatakan bahwa saya itu kejam? Engkau mengatakan bahwa saya itu bengis? Lihat, dengan tanganku ini, dengan tubuhku ini, aku memberikan hidupku untuk mereka. Dengan saya tergantung di atas kayu salib ini, saya memberikan hidupku untuk mereka. Saudara, ketika Yesus memberikan hidupnya untuk menebus manusia yang telah jatuh itu, maka argumentasi daripada iblis bahwa Allah itu kejam, patah
tidak terbukti bahwa Allah itu kejam. Karena bahkan Allah rela mengambil posisi manusia dan mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib sebagai tebusan bagi umat manusia. Dia mati sebagai tebusan untuk umat manusia. Dan terbukti bahwa tuduhan iblis itu salah. Tapi apa yang dikatakan oleh iblis? Oke, satu sama. Kenapa katakan satu sama? Karena iblis masih memiliki argumentasi yang kedua. Saudara tahu apa argumentasi yang kedua? Argumentasi yang kedua adalah bahwa hukumnya itu tidak bisa untuk diturut. Oke, engkau kasih adanya. Tapi hukummu itu loh, peraturanmu itu nggak bisa untuk diturut. Itu sulit untuk diturut. Itu sebabnya itu harus dihapuskan. Kenapa? Karena itu tidak bisa untuk diturut. Apa yang Tuhan katakan? Oh, tidak bisa dihapuskan. Tapi siapa yang bisa turut? Bukankah kalau undang-undang itu tidak bisa dituruti, undang-undang itu merugikan, itu harus diganti? Tapi hukum Tuhan itu adalah standar moral yang tertinggi. Dan itu adalah dasar dari pemerintahannya. Dan kalau itu diganti, maka iblislah yang harus mengambil alih kekuasaan itu. Dia yang harus mengambil alih. Tapi sekarang pertanyaan, siapa yang akan membuktikan bahwa hukum itu dapat diturut? Ketika Yesus berbicara tentang hukum di dalam Matius pasal 5. Mari kita lihat Matius pasal 5. Di sini Yesus berbicara tentang hukum. Itu sebabnya di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan kemudian dia mulai berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, dan seterusnya. Dan kemudian dia juga berkata begini, kamu juga telah mendengar firman jangan berzina, dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai, dan seterusnya. Nah, jadi di Matius pasal 5 ini Yesus berbicara tentang hukum, ya kan? Dia berbicara tentang hukumnya. Dan setelah dia berbicara tentang hukumnya ini, dia menyimpulkan khotbahnya pada ayat yang ke-48. Ini kesimpulan pembahasan Yesus tentang hukum. Ini kesimpulan. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di sorga adalah sempurna. Benar atau salah? Saya ulang ya. Anda baca dulu apa yang akan saya share ini. Matius 5 ayat 48. Ini kesimpulan pembahasan Yesus tentang hukum. Oke, sesudah ini saya akan bertanya benar atau salah. Matius 5 ayat 48. Oke. Saya akan bertanya benar atau salah. Yesus menyimpulkan pembahasan tentang hukum di dalam Matius 5 ayat 48. Di dalam Matius 5 ayat 48, seperti yang Anda lihat ini, tertulis, karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa
adalah sempurna. Benar atau salah? Benar atau salah? Kesimpulan Yesus tentang hukum di dalam Matius 5 ayat 48 berbunyi, "Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Benar atau salah? Ada yang bisa jawab? Benar, Ustaz. Benar? Saya ulangi. Kesimpulan Yesus tentang hukum adalah di dalam Matius 5 ayat 48 adalah, "Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Benar atau salah? Ada yang bisa jawab? Oke, saya ulangi sekali lagi sambil Anda melihat teks. Kesimpulan Yesus tentang hukum dalam Matius 5 ayat 48 berbunyi, "Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Benar atau salah? Benar, Sir. Hah? Benar, Sir. Oh, yang di chat juga bilang benar ya. Oke. Sekali lagi. Matius 5 ayat 48 yang merupakan kesimpulan tentang hukum. Baca ya. Adalah ini, kata Yesus. "Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Benar atau salah Matius 5 ayat 48 seperti itu? Benar, Sir. Masih benar ya? Nah, ini sudah menjadi Hawa ini. Karena Tuhan katakan jangan ditambah, jangan dikurang. Matius 5 ayat 48 mengatakan, "Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Benar atau salah? Salah, Sir. Siapa sudah berubah? Haruslah, Sir. Haruslah ya, bukan hendaklah. Apa beda hendaklah dan haruslah? Kalau hendaklah, apa? Ya, anjuran. Kalau kamu capai ya bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa, iya kan? Hendaklah. Mesti. Kalau haruslah apa? Mesti. Tidak ada pilihan. Harus dicapai. Dan tanpa kita sadari, ketika kita membaca Matius 5 ayat 48, kita paksakan itu hendaklah. Kita taruh di otak kita itu hendaklah. Kita taruh di otak kita, oh penurutan, ya hendaklah. Ya kalau kita capai, kita bisa turut, kita tidak bisa mencuri, ya puji Tuhan. Kalaupun enggak, ya paling di penjara, ya enggak apa-apa juga. Nanti Yesus ampuni kok. Jadi menurut Tuhan itu bukan sebuah tuntutan, tetapi sebuah anjuran. Tapi Yesus mengatakan, haruslah kamu sempurna. Bukan hendaklah. Dan itu adalah kesimpulan pembahasan Yesus tentang hukum. Haruslah kamu sempurna. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Kamu telah mendengar firman, jangan berdusta. Kamu telah mendengar firman begini, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Dan tidak ada satu iota pun sekalipun dari hukum itu yang dapat dihapuskan. Gak ada. Dan kemudian disimpulkan kalau menurut harus sempurna. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya satu orang selain Yesus yang bisa menurut itu tanpa cacat. Jangan sebut nama saya, karena saya pun banyak dosanya. Tunjukkan kepada saya. Atau siapa dari antara saudara yang mau mengaku, oh saya sudah turut ini, sempurna. Bahkan ada seorang pemuda yang datang kepada Kristus. Dia katakan, oh
Bapak, guru, perbuatan baik apa supaya saya bisa masuk surga? Oh, perbuatan baik, turut hukum itu. Oh, hukum yang mana? Oh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Oh, itu mah udah kecil, dari kecil kita udah turut. Terus apa yang Yesus katakan? Satu lagi. Kalau kamu ingin apa? Sempurna dalam penurutan, jual ini, kasih. Karena berbicara hukum itu, saudara-saudara, yang kita baca, jangan membunuh. Tetapi sebenarnya esensi daripada hukum itu ada dua. Penurutan dan melakukan. Menurut dan melakukan. Menurut, jangan membunuh. Oke? Jangan membunuh. Tetapi melakukan, kita akan memberikan kehidupan. Kita akan memberikan kehidupan. Menurut, jangan mencuri. Oke, kita tidak mencuri. Tapi melakukan hukum, kita akan membantu orang yang berkekurangan. Kita akan memberikan bantuan kepada orang yang berkekurangan. Menurut hukum, itu jangan berdusta. Saya tidak berdusta. Iya benar engkau tidak berdusta. Itu engkau menurut. Tapi apakah engkau melakukan hukum itu? Melakukan hukum artinya katakan kebenaran. Menurut hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang. Saya tidak menyebut dia dengan sembarangan. Saya enggak sebut-sebut dia namanya, saya tidak maki-maki. Iya benar, itu penurutan. Tapi melakukan hukum adalah memuji dia. Menurut hukum itu adalah jangan menyembah Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain dan menyembah. Itu menurut saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah pohon, saya tidak menyembah, apalagi menyembah manusia, saya tidak menyembah. Iya, itu penurutan. Tapi esensi yang kedua dari hukum adalah melakukan hukum. Apa itu melakukan hukum? Kalau tidak menyembah itu hanya penurutan. Tapi melakukan hukum, engkau menyembah Allah yang benar. Dan ketika Yesus datang, apa yang dia tuntut? Penurutan atau melakukan? Ketika Yesus datang, dia akan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang menurut, bukan. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya orang muda yang kaya ini, dia mempromosikan, oh saya penurut hukum. Tapi Yesus katakan belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena belum melakukan hukum itu. Dia sudah menurut tapi belum melakukan. Oh, saya sudah melakukan itu mah udah dari kecil saya buat. Saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak berdusta. Itu udah dari kecil saya buat itu. Saya tidak menyembah Allah lain, itu dari kecil kita udah buat. Tapi Yesus katakan, baru penurutan, belum melakukan. Bagaimana supaya kamu melakukan? Kamu kan nggak mencuri kan? Oke, sekarang kamu kasih hartamu kepada orang lain. Kamu nggak membunuh kan? Oke, sekarang kamu kasih kehidupan kepada orang lain. Bantu orang yang berkekurangan. Kamu nggak berdusta kan? Oke, sekarang katakan kebenaran. Itulah melakukan hukum. Dan melakukan hukum adalah cara untuk membuat penurutan itu menjadi sempurna. Penurutan kepada hukum itu. Melakukan hukum membuat penurutan kepada hukum menjadi sempurna. Sekarang argumentasi setan, siapa yang bisa melakukan itu? Siapa? Ayo tunjukkan. Nggak ada, hukum itu nggak bisa dituruti dengan sempurna. Sedangkan engkau katakan harus sempurna kan? Iya harus sempurna. Siapa yang bisa? Buktikan. Dan kalau itu tidak terbukti, maka hukum itu harus dihapuskan. Bisakah kita membuktikan kepada alam semesta bahwa hukum itu dapat diturut? Wahyu pasal 14 memberikan jawabannya. Ternyata hukum Allah itu dapat diturut dengan sempurna. Akan muncul suatu kelompok yang tanpa cacat celah
Dalam Wahyu pasal 14, kita baca ayat yang ke-1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ada suatu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes yang disebut dengan 144.000 orang. Dan 140.000 orang ini, perhatikan, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, dan mereka, katanya apa ini? Mereka tidak bercela, tanpa cacat celah. Dan saudara tahu, buku Wahyu itu dibagi menjadi 2 bagian. Wahyu 1 sampai Wahyu yang ke-13 itu berbicara tentang the great controversy atau pertentangan besar antara Kristus dan setan. Wahyu 1 sampai Wahyu yang 13. Wahyu 14 ayat 6 atau ayat 13 dan seterusnya. Itu adalah kemenangan di pihak Allah. Saudara buka Alkitab saudara dan saudara lihat Wahyu 14 ayat 14. Topiknya adalah tuaian di bumi. Kemudian Wahyu pasal yang ke-15, nyanyian mereka yang menang. Kemudian Wahyu pasal yang ke-16, 7 malapetaka. Kemudian Wahyu pasal yang ke-17, Babel rubuh. Wahyu pasal 18 sama juga. Wahyu pasal 19, nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun. Wahyu 21 dan 22 itu adalah penghakiman yang terakhir, iblis dibinasakan dan dunia yang baru. Jadi Wahyu 1 sampai Wahyu yang ke-13, di sini umat Tuhan jatuh bangun. Jemaat Efesus mengalami penganiayaan, Smyrna, Tiatira, dan seterusnya. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Mereka mengalami jatuh bangun. Kemudian ada 7 sangkakala, 7 trompet, kemudian 7 meterai, di mana kita melihat pertentangan itu jatuh bangun. Ada 2 saksi Allah yang dianiaya, kemudian mereka bangkit, dan lain sebagainya. Wahyu 12 di mana ada pertempuran antara naga dan perempuan yang memerangi akan keturunan. Jatuh lagi perempuan, keturunan mereka, umat Tuhan jatuh. Kemudian Wahyu pasal 13 di mana terjadi lagi pertentangan besar antara binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi yang menganiaya umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan diserahkan ke dalam tangan mereka. Jatuh bangun. Tetapi Wahyu pasal 14 tiba-tiba ceritanya berubah. Hanya ada kemenangan di pihak Tuhan. Dan kapan cerita itu berubah? Narasi dari buku Wahyu berubah dari pertentangan besar menuju kepada kemenangan besar. Itu terjadi ketika munculnya kelompok 144.000 yang di mulut mereka tidak ada dusta dan mereka tidak bercacat celah. Kenapa ketika mereka muncul, peperangan besar yang telah dimulai dari sorga ke bumi berhenti? Kenapa mereka muncul? Pertentangan besar yang telah dimulai dari sorga berlanjut ke bumi, langsung diputuskan kemenangan di pihak Tuhan. Kenapa kemenangan di pihak Tuhan muncul ketika munculnya kelompok 144.000 ini? Karena di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tanpa cacat celah, sempurna di dalam penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Apakah kita mau menjadi bagian di dalam pergerakan yang terakhir untuk mematahkan tuduhan setan bahwa Allah itu kasih dan hukumnya dapat diturut? Apakah kita mau menjadi bagian dalam pergerakan terakhir ini? Kita tidak cukup untuk menuruti hukum, tetapi kita perlu untuk melakukan hukum itu. Mungkin pertemuan yang akan datang, kalau ada kesempatan, kita akan membahas secara khusus 144.000 yang merupakan anak kunci dari berakhirnya pertentangan besar antara Kristus dan setan. Tuhan
memberkati. Amin.